Halo, saya Romo Gandhi. Ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 7:24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Teman-teman, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan bacaan dari Injil kemarin tentang bagaimana Yohanes, seorang utusan yang mempertanyakan apakah Yesus sungguh Mesias yang dinantikan atau bukan. Engkaukah Mesias yang kita nanti-nantikan, ataukah kami harus menunggu yang lain? Hari ini, setelah kedua utusan itu pergi, Yesus menjelaskan tentang Yohanes kepada khalayak banyak, orang banyak. Yesus memulai penjelasannya dengan sebuah pertanyaan, dengan bertanya, untuk apakah mereka pergi ke padang gurun? Tempat di mana Yohanes menyerukan pertobatan. Beberapa kemungkinan jawaban disodorkan oleh Yesus. Pertama, apakah mereka bermaksud melihat bulu yang digoyang-goyangkan angin? Bulu memang bergerak sesuai dengan arah angin, kita tahu itu. Dan ini menggambarkan orang yang tidak teguh dalam pendirian. Ikut saja arus ataupun menuruti saja maunya para penguasa. Dan Yesus hendak menunjukkan bahwa Yohanes bukanlah orang yang demikian. Ia adalah orang yang teguh dalam iman dan berani dalam menyatakan kebenaran. Maka ketika Herodes sudah tahu bersalah, meski dia ini raja, Yohanes tak gentar menegurnya sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Ketika pewartanya ditolak oleh orang-orang Yahudi pun, semangat Yohanes tidak pernah surut. Yohanes adalah orang yang tegas dan berani menyerukan pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka mau melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus, indah, dan mewah, tempatnya di mana? Tempatnya di istana, bukan di padang gurun. Dengan ini, Yesus guru kita mau mengatakan bahwa Yohanes tidak seperti seorang raja yang suka hidup dalam kemewahan dalam istana. Yohanes adalah orang yang menyerukan kebenaran. Ia hidup sederhana di padang gurun, makanannya adalah madu dan juga belalang hutan. Dan juga dengan berpakaian yang kasar dan makan apa adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah mereka bermaksud melihat seorang nabi? Yang ketiga ini didukung oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah nabi. Bahkan lebih dari itu. Nabi-nabi perjanjian lama umumnya hanya bernubuat. Tetapi Yohanes yang kita tahu hari ini juga mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Karena itu Yohanes adalah penghubung
atau bisa dibilang nabi, perantara antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai sang penghubung, Yohanes dikatakan sebagai yang terbesar dari yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Ini menarik. Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah sebagai yang terbesar dari yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Kalau teman-teman terkasih, apa sih pesan bacaan Injil hari ini untuk kehidupan kita saat ini? Pertama, hendaknya kita bersyukur atas anugerah iman kepercayaan yang kita miliki, yang ditandai dengan sakramen pembaptisan kita. Dengan pembaptisan kita telah menjadi anggota keluarga Allah, dan kita harus memahami itu. Namun pembaptisan ini juga memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita. Untuk apa? Untuk menghidupi iman dengan sungguh-sungguh. Kita mesti tunduk berserah kepada Tuhan dan juga sekaligus melaksanakan kehendak-kehendaknya. Yang pertama, sebagai sebuah pesan. Yang kedua adalah dengan mengimani Kristus, kita dipanggil untuk menjadi seorang nabi yang berani mewartakan kebenaran, tidak melempem, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam kepentingan. Kita tahu bahwa ada banyak hidden agenda yang ada dalam kehidupan kita. Bergerak sama tetapi dengan kepentingan-kepentingan yang begitu banyak di dalamnya. Dan kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Tetap mewartakan kebenaran. Yang kita perjuangkan hanya satu, yaitu kepentingan Tuhan sendiri. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Et maiorem Dei gloriam. Karena itu sebagai orang beriman, dalam pesan yang kedua kita harus berani menyerukan kebenaran dan sekaligus juga yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah juga menghidupinya. Yang ketiga, sama seperti Yohanes, kita hendaknya juga hidup dalam kesederhanaan. Yohanes tadi makanannya apa? Madu dan belalang hutan. Pakaiannya pun juga sangat sederhana dan kasar. Nah, dalam pesan yang ketiga itu mau ditekankan, mau ditegaskan, yang penting itu bukan tampilan luar. Yang sering kita sangka akan membuat orang lain yakin untuk mendengarkan kita. Yang penting, teman-teman terkasih, itu bukan tampilan luar. Yang sering kita sangka akan membuat orang yakin untuk mendengarkan kita. Yang terpenting adalah isi pewartaan kita, yakni kebenaran yang berasal dari Allah. Ini kurang lebih yang mau kita refleksikan hari ini. Ada 3 hal dari bacaan yang kita dengar hari ini untuk menjadi sebuah refleksi dan perjuangan kita. Memahami pembaptisan, di dalamnya bersyukur, tetapi sekaligus juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dan dilaksanakan. Yang kedua tadi apa? Jangan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam kepentingan, juga omong-omongan dari berbagai macam orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi teruslah berani menyerukan kebenaran dan juga menghidupinya. Dan yang ketiga tadi, kita hendak hidup dalam sebuah kesederhanaan seperti Yohanes Pembaptis. Bukan tampilan luar yang meyakinkan orang lain, tetapi isi pewartaan yang pada akhirnya memuat kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Semoga dengan renungan hari ini, perjuangan kita hari ini, kita semakin kokoh dalam iman. Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan marilah kita semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri kita sehingga mampu mewartakan sukacita kehadirannya kepada semua orang. Selamat menjalani hari ini, selamat berjuang untuk menjadi pribadi yang baik dan juga melakukan banyak hal yang baik dalam kehidupan ini. Dan semoga semua hal yang kita mau persembahkan walaupun sederhana, tidak sebesar Yohanes, tetapi dibarengi dengan hati yang baik dan kualitas yang baik kepada Allah, sehingga Allah pun juga pada akhirnya melihat bukan kuantitas tetapi kualitas kita dalam melakukan segala macam pekerjaan dan pelayanan kita. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita kerjakan dan upayakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini,
selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dan cerita Mogani yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rom Gandhi, dadah.